Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Sebelumnya saya ingin mengucapkan kepada yang terhormat Bapak Agus Muharram MPD dan Ibu Wina Mustikaati SPD MPD selaku dosen pengampu mata kuliah pedagogi. Dan teman-teman kelas 2B yang saya cintai dan saya banggakan. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 9 akan menyampaikan materi mengenai kasih sayang dan kewibawaan dalam pendidikan. Sebelum itu, izinkan saya, Azizah Nur Alifah, memperkenalkan diri dan memperkenalkan anggota kelompok 9 lainnya. Yang pertama ada Abdullah Fakih, dan yang kedua ada Alisa Aulia Nurhuda. Nah teman-teman, jadi gimana sih kasih sayang dalam pendidikan itu? Dan bagaimana pula kewibawaan dalam pendidikan itu? Oleh sebab itu, kalian nonton video ini sampai habis dan semoga apa yang kami sampaikan dapat dipahami dan diterima oleh kalian semua. Selamat menyaksikan! Kasih sayang merupakan fitrah manusia, artinya setiap manusia ditakdirkan oleh Allah memiliki kasih sayang terhadap sesamanya. Dalam hal pendidikan, kasih sayang harus mendasari semua upaya dalam membawa anak-anak menuju tujuannya, yaitu kedewasaan. Orang tua, ayah dan ibu sudah seharusnya menumpahkan kasih sayang terhadap anaknya selama mereka membimbingnya sampai mencapai dewasa. Begitu juga guru sebagai pendidik harus menyadari bahwa kasih sayang merupakan syarat mutlak dalam melakukan interaksi dengan anak didiknya, baik di dalam kelas maupun di luar kelas. Karena tanpa kasih sayang, pendidikan tidak akan bermakna apa-apa. Kasih sayang merupakan pola hubungan yang unik di antara dua orang manusia atau lebih. Pola hubungan ini ditandai oleh adanya perasaan sayang, saling mengasihi, saling mencintai, saling memperhatikan, dan saling memberi. Dengan demikian, maka dapat dikatakan bahwa kasih sayang merupakan kebutuhan asasi manusia, sehingga akan mempengaruhi kehidupannya. Anak-anak yang besar dalam limpatan kasih sayang orang tuanya akan menjadi anak-anak yang memiliki ketajaman hati nurani. Dengan kasih sayang yang dilimpahkan orang tuanya, anak nantinya akan mampu memperlakukan orang lain dengan penuh kecintaan juga. Kasih sayang adalah kebutuhan alami manusia. Manusia tidak bisa hidup tanpa makanan dan minuman. Demikian juga manusia tidak dapat hidup tanpa kasih sayang. Manusia mencintai dirinya dan ingin dicintai oleh orang lain juga. Anak-anak lebih membutuhkan kasih sayang daripada orang dewasa. Kasih sayang merupakan suatu penyerahan diri secara total dari pendidik yang merupakan orang dewasa tanpa pamrih kepada anak didik, dengan tujuan untuk mencapai tujuan pendidikan, yaitu kedewasaan. Dengan kasih sayang, seorang pendidik menyerahkan seluruh pribadinya demi kepentingan anak didik dengan tanpa memikirkan pembalasan apa yang diharapkan dari si anak. Semua orang tua sayang kepada anak-anaknya. Mereka tidak mau anak-anaknya memiliki karakter yang buruk. Namun pada kenyataannya sering terjadi orang tua membiarkan kenakalan anak-anaknya tanpa sedikit pun ditanggapi dengan kesungguhan. Karena sayang kepada anaknya, banyak orang tua yang tidak memberikan teguran atau peringatan kalau anaknya melakukan kesalahan karena takut anaknya tersinggung. Jadi, pada intinya, orang tua harus memahami apa itu kasih sayang dan mendidik anak. Mereka harus bisa menempatkan kedua hal tersebut pada masing-masing tempatnya yang tepat. Baik, peran kasih sayang dalam pendidikan itu terbagi menjadi 5. Yang pertama, ada guru sebagai pembimbing. Nah, di dalam masyarakat yang menunjukkan perilaku penyimpangan anak-anak seperti misalnya narkoba, kebrutalan, geng motor, pelecehan seksual, dan lain sebagainya, itu biasanya dilatar belakangi oleh anak yang kurang kasih sayang dari keluarganya. Nah, hal tersebut merupakan suatu tantangan bagi pendidik yang tinggal di kota-kota besar, di mana disibukkan oleh para orang tua yang memiliki pekerjaan. Dengan kasih sayang diberikan oleh seorang guru, maka anak akan mendapatkan bimbingan untuk menjalankan kehidupannya. Guru sebagai tempat bertanya, mengadu, berkeluh kesah, meminta pendapat, dan sebagai curhat dalam diri seorang anak didik. Yang kedua,
guru sebagai pembentuk kepribadian. Nah, membentuk kepribadian anak di sekolah merupakan hal yang tidak mudah bagi seorang guru atau pendidik, di mana sulit dilakukan tanpa adanya kasih sayang. Guru di sini bertanggung jawab mendidik anaknya untuk menjadi manusia yang berhati nurani, yang bijaksana, yang baik, yang bisa menentukan masa depannya. Nah, pada itu maka guru harus menjadi pribadi yang utuh sehingga dijadikan teladan bagi anak-anak muridnya. Nah, tindakan yang menyimpang seperti narkoba, mencuri, dan sebagainya itu dilakukan oleh seorang anak yang labil karena dia kehilangan kasih sayang dari lingkungan sekitarnya, misalkan di lingkungan rumah, sekolah. Nah, maka akan melakukan hal seperti itu. Maka kita sebagai guru yang baik, hal tersebut perlu diperhatikan sebagai perannya dalam menjalankan proses pendidikan. Nah, membentuk karakter anak itu bukan hal yang mudah. Dan pernah terjadi suatu kasus yang mengejutkan di mana seorang siswi akan membunuh diri karena dia tidak bisa membayar uang sekolah. Nah, peristiwa tersebut terjadi karena belum adanya rasa kasih sayang yang dia dapat dari sekolah ataupun lingkungan rumahnya, dan dia akan merasa bahwa orang-orang sekitarnya tidak peduli, maka dia akan melakukan bunuh diri. Nah, yang ketiga, guru sebagai figur teladan. Kasih sayang harus tergambarkan dari ayah dan ibu mereka. Kasih sayang itu harus terlihat dari pelukan, senyuman, tindakan, atau bahkan nada bicara mereka sebagai orang tua kepada anak-anaknya. Kasih sayang harus terwujud secara perilaku, juga bukan hanya dari perkataan saya menyayangi atau saya mencintai, tetapi harus ada tindakan atau perilaku dalam menumbuhkan kasih sayang. Nah, menurut psikologis anak akan merasakan perilaku atau tindakan ketika mereka beranjak remaja. Nah, setiap yang dilakukan oleh orang-orang sekitarnya maka akan dia contohkan atau dia ikuti. Nah, pada saat remaja inilah harus menumbuhkan rasa kasih sayang yang lebih kepada seorang anak, karena pada masa remaja ini mereka dalam masa pembentukan. Nah, sebagaimana seorang guru yang ramah, senyum, selalu ceria, selalu bisa membuat anak-anaknya nyaman, jadi anak-anak tersebut tidak takut berbicara kepada gurunya. Baik, selanjutnya peran kasih sayang dalam pendidikan. Yang ketiga ada guru sebagai tempat perlindungan. Nah, di mana di sekolah anak akan meminta perlindungan kepada gurunya. Gurulah yang menjadi pelindung bagi anak didiknya. Nah, pada kondisi ini, guru semestinya berlaku bijaksana, membantu anak keluar dari masalahnya atau memberikan nasihat dan jalan keluar. Nah, ada anak, misalnya anak yang kabur dari rumah karena dia tidak mendapatkan kasih sayang di rumahnya. Nah, dalam situasi seperti ini, maka yang dia cari adalah pertolongan yang dia anggap bisa menolong dan memberikan perhatian. Kalau anak tersebut bertemu dengan orang yang salah, maka akan merusak masa depannya. Nah, dalam kasus seperti ini, maka di sekolah seorang guru dapat memberikan kasih sayang kepada anaknya dan memberikan perhatian, dan maka anak itu akan merasa dilindungi oleh gurunya. Selanjutnya, yang terakhir atau yang kelima, ada guru sebagai sumber pengetahuan. Nah, di dalam proses pembelajaran di mana terjadi transformasi pengetahuan sikap, memberi dan melarang semestinya dilakukan dengan hati-hati terhadap anak didik atau peserta didik. Nah, pengetahuan dapat merubah sikap dan perilaku anak menjadi positif apabila pengetahuan yang diterima anak tersebut sesuai dengan masanya atau sesuai dengan umurnya. Dan sebaliknya, apabila tidak sesuai akan membentuk perilaku anak yang negatif. Misalnya, pada pendidikan seks yang diberikan guru dengan tidak hati-hati maka akan berdampak pada perilaku anak yang salah menangkap tentang kehidupan seks. Oleh karena itu, seorang guru dapat menyampaikan pengetahuan harus didasari dengan kasih sayang. Nah, ada beberapa hal yang mungkin terjadi apabila guru tidak berhati-hati dalam menyampaikan pengetahuannya. Yang pertama, bisa saja anak itu merusak jalinan kasih sayang di antara guru dan anak didik tersebut. Yang kedua, anak akan belajar dari
orang lain atau sumber lain yang dia percaya. Jadi dia tidak percaya lagi dengan gurunya. Nah, yang ketiga, ini kurangnya bimbingan dari guru sebagai pendidik, karena pendidik akan menumbuhkan perilaku yang tidak bertanggung jawab atas perbuatannya. Maka dengan demikian, jelaslah bahwa kasih sayang memegang peranan penting di lingkungan, tidak hanya di lingkungan keluarga, tetapi sudah seharusnya di sekolah juga itu mendapatkan kasih sayang yang utuh. Sebagaimana guru itu menjadi pengganti orang tua di sekolah. Dan sudah seharusnya guru ini menumbuhkan kebangkitan hubungan kasih sayang dengan anak didiknya. Jadi itu tadi ada 5 peran kasih sayang di dalam pendidikan. Di sini saya akan melanjutkan pembahasan mengenai kasih sayang dan kewibawaan pendidikan. Berikutnya contoh kasih sayang pendidikan. Kasih sayang dalam pendidikan diwujudkan sebagai ketulusan, penghargaan, dan pemahaman secara empatik terhadap siswa sebagai pribadi. Hal itu semua tidak mungkin diwujudkan melalui kekerasan, amarah, arogansi, kemunafikan, atau kegiatan yang secara langsung ataupun tidak langsung, nyata atau terselubung, merugikan dan atau menyudutkan peserta didik. Penjelasan selanjutnya adalah mengenai kewibawaan dalam pendidikan. Nah, jadi guru sebagai pendidik harus memiliki kewibawaan baik dalam pembelajaran dalam kelas maupun kegiatan di luar kelas. Interaksi atau hubungan pendidikan tersebut biasanya diwarnai oleh adanya aspek pendidikan yang didasari oleh kewibawaan. Hal ini menunjukkan bahwa adanya ikatan hakiki antara pendidikan dan kewibawaan, yakni kewibawaan yang diperlukan oleh pendidikan. Kewibawaan memiliki peranan penting dalam usaha menentukan dan merumuskan tujuan hakiki apa arti dari pendidikan. Nah, jadi ciri utama seorang pendidik adalah adanya kewibawaan yang terpancar dari dirinya terhadap anak didik. Pendidik harus memiliki kewibawaan atau kekuasaan batin mendidik, menghindari penggunaan kekuasaan lahir, yaitu kekuasaan yang semata-mata didasarkan kepada unsur wewenang jabatan. Kewibawaan merupakan suatu pancaran batin yang dapat menimbulkan pada pihak lain sikap untuk mengakui, menerima, dan menuruti dengan penuh pengertian atas pengaruh tersebut. Jadi, kewibawaan adalah suatu pengaruh yang diakui kebenaran dan kebesarannya, bukan sesuatu yang memaksa. Kewibawaan harus berbanding terbalik dengan ketidakberdayaan anak didik. Jika pendidik kemampuannya tidak berbeda dengan anak didik, maka kewibawaan tersebut sukar ditegakkan. Dengan demikian, kewibawaan orang pendidik akan diakui apabila pendidik memiliki kelebihan dari anak didiknya, baik sikap, pengetahuan, maupun keterampilannya. Selanjutnya adalah contoh kewibawaan pendidikan. Kewibawaan pendidikan bertujuan untuk memelihara keselamatan anak didik agar mereka dapat hidup dan selanjutnya berkembang jasmani dan rohaninya menjadi manusia dewasa. Guru atau pendidik telah diserahi sebagian dari tugas orang tua untuk mendidik anak-anak. Selain itu, guru atau pendidik juga menerima sebagian tugas dari pemerintah yang mengangkat mereka. Selain memiliki kewibawaan pendidikan, guru atau pendidik juga mempunyai kewibawaan pemerintah. Mereka telah diberi kekuasaan oleh pemerintah atau instansi yang mengangkat mereka. Kekuasaan tersebut meliputi pimpinan kelas. Di sanalah anak-anak telah diserahkan kepadanya. Baik, berikutnya adalah fungsi kewibawaan pendidikan. Satu-satunya pengaruh yang dapat dinamakan pendidikan ialah pengaruh yang menuju kewibawaan anak, untuk menolong anak menjadi orang yang kelak dapat atau sanggup menjalankan hidupnya dengan berdiri sendiri. Sikap anak dapat dikatakan tunduk terhadap kewibawaan pendidikan antara lain. Yang pertama adalah sikap menurut atau mengikuti Volgen, yaitu mengikuti kewibawaan orang lain yang lebih besar karena paksaan atau takut, jadi bukan tunduk atau menuruti yang sebenarnya. Yang kedua adalah sikap tunduk atau patuh, Gehoorzamen, yaitu dengan sadar mengakui dirinya dan dirinya merasa sendiri terikat akan memenuhi perintahnya. Dalam hal yang terakhir inilah tampak fungsi kewibawaan pendidikan, yaitu membawa anak ke arah pertumbuhannya yang kemudian dengan sendirinya mengakui kewibawaan orang lain dan mau menjalankannya. Baik, saya akan menyimpulkan pematerian presentasi pada kali ini.
Jadi, apabila telah terjalin ikatan sayang dan kelembutan cinta antara guru dan siswa, akan menimbulkan rasa percaya terbuka, menghormati, dan menghargai sesama guru dan siswa. Dengan demikian, kasih sayang, kelembutan, dan suasana pembelajaran yang didapatkan siswa merupakan bentuk bimbingan dari guru akan mampu merangsang siswa untuk memberikan reaksi positif, tindakan-tindakan kreatif, pengetahuan dan pemikiran baru yang lebih maju. Nah, maka di dalam mencapai kemandirian, khususnya belajar. Baik teman-teman. Nah, setelah kalian menonton video ini, apakah kalian menjadi lebih tahu mengenai kasih sayang dalam pendidikan dan kewibawaan dalam pendidikan? Oleh sebab itu, semoga apa yang kami sampaikan dapat dipahami dan diterima oleh kalian semua. Dan semoga kita dapat merealisasikan ilmu-ilmu yang kita dapat pada hari ini untuk kedepannya sebagai orang tua dan sebagai guru. Baik teman-teman, oleh sebab itu, kami kelompok 9 pamit undur diri. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.